Oke, baiklah kita ke acara selanjutnya, yaitu adalah persembahan demonstrasi bela diri dari Prada Ampel Gading kepada Saudari Ajeng Swastika Dewi. Tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih untuk Saudari Ajeng Swastika Dewi. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Saudari Ajeng Swastika Dewi. Salah satu peradah dari Kecamatan Ampel Gading. Berikutnya dipersilakan untuk tamu undangan mengikuti acara ramah tamah. Cek. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ninis Dionovitasari dan juga partner saya Triego Buwono. Kami berasal dari Prada Komcat Kasembon. Sebelumnya juga kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan juga kesempatan yang luar biasa di acara yang sangat luar biasa juga. Di sini kita akan menyanyikan sebuah lagu. Biar nggak tegang-tegang ya, kita nyanyi bareng-bareng. Hindu adalah pondasi bagi para umat yang mengagumi rasa bakti yang selalu ku beri kepadamu, dia sang yang
selalu ada di setiap duka dalam jiwa yang selalu ku bawa. Hanya engkau sastra suci dalam hatiku terucap janji lahirku Hindu, matiku pun kan membawa jasad Hindu. Om adalah sukmaku, kulantunkan di setiap jalan hidupku, menyatu di dalam ragaku hingga sang yang mimpi menjemputku. Dalam hatiku terucap janji lahirku Hindu, matiku pun akan membawa jasad Hindu. Dalam hatiku terucap janji lahirku Hindu, matiku pun kan membawa jasad Hindu, matiku pun kan membawa jasad Hindu. Baik, karena untuk lagu yang pertama tadi bertemakan keagamaan, untuk lagu yang kedua ini tentang anak muda, pastinya tahu. Kita ambiar-ambiaran bareng ya? Ambiar people katanya. Iya, kita anaknya ambiar people. Mungkin teman-teman ada yang mau maju ke depan? Disilakan, ayo. Nek kangen ngomong kangen
jopo aku kerja nguripimu nggo makmurne atimu. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Wis tak pupo winine katresnanku. Semuanya ayo. Kanggo awakmu. Dongoku tukolamu urip ayem kanggo senengmu. Aku percaya wini tresnamu nandes nancep ing atiku. Apa kurang leku ngerteni karepmu. Aku yo wis ora nglirik liyane semua. Nek Kangen ngomong kangen semuanya satu karena aku deh. Boti eman-eman hubungane. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Bojo satru, satru wae sayangku. Jajal rasa percaya nek trimo kabar kon jopo aku kerja nguripimu nggo makmurne atimu. Kemana sini dulu. Aku ngerteni Apa kurang leku ngerteni karepmu. Aku yo wis ora nglirik liyane. Nek kangen ngomong kangen rasa tukaran nae. Mbok di eman-eman hubungane. bareng-bareng lebih keras yo. Uang sing tak tresnani tak gawe Sambil sandaran ati. Bojo satru, satru wae sayangku. Jajal rasa Jempolin percaya dia. nek trimo kabar kon jopo aku kerja nguripimu nggo makmurne atimu. Sekali lagi yuk. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Bojo satru, satru wae sayangku. Jajal rasa percaya nek trimo kabar kon jopo aku kerja nguripimu nggo makmurne atimu. Terima kasih semuanya. Jane sing tak goleki sepek kaya ngopo tori aku sing ning
modal tresno kok to anggap ora ono morat marit atine kadung glosor kahanane dada sayang aku milih mundur wae. Mbak Paramita boleh maju ke depan. Ayo Mbak Paramita. Mbak Paramita sini. Mas aku pengen nyaut cowok siji. Ora ini sing gelem. Kabeh kita Kayaknya sih gelem, ketiru di karo Mbak mungkin Mita. aline gelem kabeh kuwi. Ada yang mau maju ke depan? Iya, mungkin ada yang Cewek mau ya menem. nggak apa-apa, Ah, cewek. Cewek nggak apa-apa. cowok Ayo nggak apa-apa. jari ini pemuda Hindu mau Iya. maju Eh. kok rawani ayo. Pumpung ono Mas Pandu katanya kesempatan. tadi mau maju, monggo. Mas Aklun monggo. Ayo Mas Aklun. Mas Andri, oh iki Mang Mas Andri wis. Iya, Mas wis, Andri. Mas Andri, ya. Mas Andri Rek, wis. njaluk lagu apa? Ini wis, Ah, jaluk lagu apa Mas Andri? Njaluk lagu apa? Sing di Satru apa? Apa Mas? Ojo satru-satruan mbak. Oh. Lah iya apa? Lek gak pengen Satru apa? Gak ono judul lagu sembarang, kowe tak gawe dhewe judul lagu sembarang. Mungkin dari rekan-rekan Prada ada yang request lagu. Heeh. Madiun Ngawi. Bu Madiun Ngawi Mas. Oh, Iya, Kasembon Ampel Gading. Madiun Ngawi, oke. Iya, Kasembon Ampel Gading. Ini tadi kita tuh rencananya mau ngeterni manten ya. Ini mantennya. Nah, mempelainya sudah ada. Ini tadi kita rombongan ngeterni manten ceritanya. Terminal Madiun Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngalahke biyen nangan semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Madiun Ngawi tongkolanku ora bakalan aku ngeleke kowe pacar anake patukiran
bakal ilang senengmu neng hatiku. Matur Terima suwun. kasih. Terima kasih Mas Andre, terima kasih Mbak Paramita. Terima kasih teman-teman Prada semuanya. Selamat siang para bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara kami sekalian dari Prada nggih. Nggih napa mboten? Prada nggih. Betul. Nggih, salam kenal. Bagi saya Om Swastiastu. Oke, sambil menunggu acara berikutnya, kita isi dengan satu lagu saja. Nanti kita teruskan kembali, oke? Untuk peradanya jangan pulang dulu, goyang bersama nanti, oke? Yo, Mbak Mila. Villa. Damar apa lilin, buyar apa kawin, nyawang tekad riko kurang yakin. Damar apa lilin, buyar apa kawin, diterusno apa semene piye kadung duwe niat ati ojo mamang mumpung dorong minggat welas iki ilyang. Mas Jeffrey.
Matur nuwun. Oke, terima kasih. Demikian tadi tampilan dari cewek yang begitu cantik. Satu lagu telah berlalu. Ini sambil menunggu acara berikutnya, monggo kalau aturaken dumateng Mas MC kanggo si workshop nggih. Monggo Mas. Mangke campur sari kita lajengaken malih. Oke. Baik, oke teman-teman, kita merapat kembali ke tempat duduk. Di sesi yang kedua ini kita ada acara Darmatula, ya. Sesi Darmatula, silakan Al. Oke, selanjutnya acara Darmatula kepada Saudara Agus Tiawan SPD selaku moderator yang bertugas tempat dan waktu kami persilahkan. Masih semangat teman-teman Prada? Coba jargon dulu. Prada! 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 Karena semuanya masih semangat, saya mohon dengan suka hati untuk mengisi bangku yang kosong di depan ini. Teman-teman yang belakang monggo diisi dulu yang depan. Mohon izin kepada para narasumber. Di sini saya akan memandu jalannya acara Darmatula. Kami mohon kedua narasumber untuk naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Baik, perkenalkan saya Agus Tiawan dari Prada Wagir. Di sini saya yang akan memandu jalannya acara workshop ataupun Darmatula. Yang terhormat kedua narasumber Bapak Dr. Igede Putu Suwardana STMM dan juga Bapak Ikomang Pasek Ardika SH yang biasa lebih akrabnya disapa dengan sebutan Beli Kompas. Pertama, marilah kita panjatkan puji Nitya Mas Tungkara kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena hingga sore hari ini kita semua masih diberi semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Tak lupa kedua kalinya puja bakti patut kita hartukan kehadapan para maharsi, utamanya Maharsi Wiyasa yang telah memberikan tuntunan-tuntunan suci kepada kita semua. Sebelumnya saya tidak lupa mengaturkan salam panganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman Prada, pada kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang sangat istimewa sekali. Dan mungkin ini akan menjadi sejarah untuk DPK Prada Malang. Tepuk tangan. Karena Dharma Santi di Ampel Gading ini adalah Dharma Santi yang perdana. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita selalu mengadakan kegiatan Dharma Santi khusus untuk Prada. Sesuai dengan yang disampaikan oleh dari penyelenggara, Bapak PHDI, bahkan dari Pendharma Wacana. Siapa tahu dengan adanya Dharma Santi yang terus menerus semuanya menemukan jodoh. Swaha. Tak suahanya ya. Adapun tema pada Darmatula hari ini yaitu penguatan pemuda Hindu di era digitalisasi. Perlu saya sampaikan kepada kedua narasumber, nanti masing-masing narasumber diberikan waktu 20 menit untuk menyampaikan materinya dan nanti ada sesi tanya jawab. Jadi adapun susunan pada kegiatan ini, yang pertama
sesi penyampaian materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga penutup. Langsung saja, tidak banyak yang saya sampaikan. Waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada pembicara yang pertama. Beliau Bapak Dr. Igede Putu Suwardana, STMM, selaku Badan Penyelenggara Hindu Jawa Timur. Beri tepuk tangan yang meriah. Om Mawigena Mastu Namo Siddhyam, Om Anobadrah Kretawo Yantu Wiswatah, Adab Dasa Aparitase Udbidah Dewanayanda Sadamit Berdeasan Aprayuwa Raksitara Diwa-diwa. Semoga tidak ada halangan. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga para dewa Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Yang meraga suci, para pemangku yang saya hormati, yang terhormat, ini dari PHDE-nya sudah tidak ada ya, tinggal anak-anak muda saja berarti. Yang terhormat Bli Komang sebagai Ketua Peradah Jatim, kemudian Peradah Kecamatan atau mungkin dari kabupaten yang lain yang hadir. Adik-adik, anak-anakku sekalian, terimalah sungkem panganjali saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tidak lupa pada anak saya, Paramita Sandia Dewi ya. Dari tadi Bapak cariin di mana di sana. Ya, terima kasih. Tadi sudah memberikan banyak sekali wawasan mengenai bagaimana menguatkan serada dan bakti di zaman digitalisasi ya. Jadi kalau melihat tema halo, saya mencoba mengutip satu sloka dulu ya. Sloka Bhagavad Gita Adhyaya 18 sloka 71. Itu dengan tegas mengatakan Sradawam anasuyasca srinuyat sopiyo narah sopi muktah subam lokam prapnuyat punya karmanam. Jadi orang yang memiliki keyakinan Sradawam, Srinuyat Sopiyo Narah, Srinuyat mendengarkan, walaupun hanya duduk dia mendengarkan. Kelak ia ditempatkan subam lokam di tempat yang baik bersama orang-orang yang berbuat kebaikan punya karmanam. Jadi ketika ada orang bicara, ini salah satu ajaran etika sebenarnya. Ketika ada orang bicara, ayo didengarkan. Kalau dalam Nawawida Bhakti itu kan termasuk srawana, mendengarkan. Jadi bagaimana sih kalau kita ngomong tidak didengarkan? Sakitnya di mana? Di sini ya, makanya oleh karena itu saya minta waktu untuk didengarkan apa yang akan saya sampaikan ya. Bukan semata-mata menghormati saya tidak, tetapi saya menyampaikan pesan Dharma, apa yang ada di dalam kitab kita, Caturweda, maupun di dalam Purana, maupun dalam Itiasa, maupun dalam kitab Semerti dan lain sebagainya. Ya, adik kita Sandia Paramita Dewi tadi menjelaskan bagaimana kekuatan Dharma itu harus menjadi senjata utama bagi adik-adik di zaman digitalisasi ini. Ya, kenapa demikian? Kalau kita mengutip salah satu sloka di dalam kitab Manu Semerti, Adhyaya 8 sloka 17, itu mengatakan, Ekam ewa suri dharma nidana pianuyaniya, sarira samam nacam samam anyadiyah cadi. Ekam ewa suri dharma, satu-satunya yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan, sekali lagi, satu-satunya yang mengantarkan seseorang atau kita semua pada kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah Dharma. Sementara yang lain akan lenyap bersama lenyapnya tubuh jasmani kita ini. Adik-adik, Bapak Ibu punya mobil mewah 5, ketika meninggal nggak ada yang dibawa kok. Ojo mobilnya kuncinya ae lho ora digowo. Ya. Punya
tanah 10 hektar juga nggak dibawa. Tetapi Dharma itu yang mengantarkan adik-adik atau kita menuju kebahagiaan di alam sana. Lalu bagaimana kita menegakkan Dharma di zaman digitalisasi ini? Kan itu kuncinya. Tadi adik-adik kita Paramita Sandia Dewi menekankan bagaimana kita jangan sampai berpaling, jangan sampai meninggalkan ajaran Dharma. Kekuatan apa yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita? Ingat adik-adik sebagai generasi muda, sebagai ujung tombak yang akan meneruskan langkah-langkah kami. Saya usianya sudah 58 tahun. Jadi adik-adik nanti yang menjadi kunci. Ketika serada adik-adik, bakti adik-adik lemah, tentu adik Sandia tadi akan mudah sekali tercabut ke akar-akar. Pindah ke tetangga sebelah, mungkin pindah ke tempat lain. Mengkhianati orang tua, mengkhianati Dharma, bahkan mengkhianati ide Sang Hyang Widiwasa. Apa yang didapatkan ketika kita meninggalkan ajaran Dharma? Nah sastram widem utsrija wartate kamakarata nasa sidim awapnoti nasukam na paramam gatim. Bhagavad Gita Adaya 16 Loka 23. Siapapun yang meninggalkan ajaran Dharma, kitab suci Weda, nasa sidim awapnoti, tidak akan mendapatkan kesempurnaan sidim. Nasukam, kebahagiaan, nan paramam gatim, dan tujuanmu. Ingat sekali lagi, siapapun yang meninggalkan ajaran Dharma tidak akan mendapatkan kesempurnaan, kebahagiaan, dan tujuanmu. Ya, oleh karena itu jangan sekali-kali meninggalkan ajaran Dharma. Nah, kalau kita melihat zaman digitalisasi, mungkin identik dengan zaman Kali ya sekarang ini ya, zaman Kali. Zaman Kali itu dimulai dari tahun berapa? Barangkali ada yang tahu? Zaman Kali? Zaman bukan lahirnya, penobatan Raja Parikesit di Hastinapura. Tanggal 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Itu tercatat di Prasasti Aihole di India Utara ya. Di sana tercatat bahwa zaman Kali dimulai 18 Februari 3102. Kalau sekarang baru tahun 2000, berarti zaman Kali itu baru berjalan kurang lebih 3000 tambah 2 baru 5000 tahun ya. Nah, panjangnya zaman Kali itu berapa yang tahu? Siapa yang tahu? Panjangnya zaman Kali juga. 1200 tahun dewa. Nah, satu tahun manusia sama dengan satu hari dewa. Artinya berarti 1200 dikalikan dengan 365 hari itu adalah zaman Kali. Kalau dihitung jamnya manusia sama dengan 432.000 tahun manusia. Panjangnya zaman Kali berarti kan masih dowo, masih panjang. Tetapi hidup kita ini kan kita enggak tahu ya kan. Bisa jadi besok, bisa jadi nanti, bisa jadi lusa kita akan meninggal, kita tidak tahu. Oleh karena itu, ayo gunakan kesempatan kita selagi masih muda untuk belajar dan tegak di jalan Dharma. Tepuk tangan dulu dong. Nah, zaman digitalisasi adalah zaman yang serba bebas. Orang itu memposting, meng-share apapun, ndak ono sing ngelarang. Dan tidak tahu loh siapa yang nge-share itu ada juga. Karena ada yang pakai nama palsu kan. Kita nggak tahu. Nah, yang nge-share ndak tahu, kemudian apalagi kita mau tahu benar apa salah. Karo. Banyak yang begitu terima berita lewat WA, nggak sempat diklarifikasi langsung kirim. Padahal mau bener mau enggak ya gak ruwis. Artinya apa? Zaman digitalisasi adalah zaman yang penuh dengan kerahasiaan, penuh dengan dinamika.
Jadi benar dan salah informasi itu tidak jelas. Oke. Nah kalau kita melihat ciri dari zaman Kali Yuga, di dalam kitab Niti Sastra, Sarga 4 Sloka 7 itu ada mengatakan, singgeh yang tekaning yugante kali, tan hana lewihe saking mahedana. Tan waktan guna sura pandita widagde, pada angayat ing dane suara. Rina hasia sang wiku hilang, kula ratu pada hina kasyaseh, putra dua pitra ninda ring bapa si sudra banija wara wirya pandita. Apa artinya? Ketika zaman Kali datang, ketika zaman digitalisasi datang, tanhana lewihe saking mahedana. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada uang. Ya, uang kita mau main internet aja harus punya pulsa ya. Kalau nggak punya pulsa ya nggak bisa. Tan waktan guna suro pandita, tutur-tutur bijaksana orang-orang suci, tutur-tutur agama sudah mulai ditinggal. Ring bapak anak kita berani mengompat orang tua. Si sudra banija wara wirya pandita, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berpendidikan tetapi memiliki uang, dia dapat berkuasa. Itulah ciri zaman Kali, identik dengan era digitalisasi. Nah, karena waktunya cuma 20 menit, tidak panjang sebagai latar belakang, lalu apa bekal kita adik-adik? Ya, apa bekalnya? Bapak tidak dalam rangka promosi BPJS ya, bekalnya adalah BPJS. Ya, Bapak tidak, halo Ibu? Tidak dalam rangka promosi BPJS, tapi bekal adik-adik kita semua adalah BPJS. BPJS itu kan melindungi kita dari ketika kita sakit ada yang ngobat, tapi ini tidak, BPJS spiritual. Apa itu B? B adalah bijaksana. Ya. Bukan bijak sini ya, bijaksana. Jadi bijaksana itu kita menyikapi sebuah peristiwa, kita menyikapi sebuah dinamika dengan hasil yang menciptakan kebahagiaan terhadap orang lain. Jadi ini identik dengan ajaran Tatua Masi. Ayam bandur ayam, netiganana lagu cetasam, udara cari tanam tahu, wasudai waku tumbakam. Jadi Tatua Masi itu sumbernya adalah Wasudaiwa Kutumbakam, tertuang di dalam kitab Madugya Upanishad. Jadi ayam bandor ayam netikanana lagu cetasam, orang yang rendah hati, orang yang angkuh, orang yang sombong mengatakan hanya kamu saudaraku, yang lain bukan. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang berpendidikan, orang yang bijaksana menganggap Wasudaiwa Kutumbakam, kita semua bersaudara. Ya. Kita harus bijaksana menyikapi setiap dinamika yang ada. Berita-berita yang kita terima dari orang lain yang tidak jelas, kita bijaksana mencermati. Benar apa woten? Benar apa tidak? Kalau benar, menciptakan kebaikan dengan orang lain apa tidak? Jangan sampai benar menurut kita, tapi menyakiti orang lain juga tidak baik, tidak bijaksana itu. Oke. Ketika kita bijaksana, maka di sana akan tercipta sebuah keharmonisan. Karena apa? Dalam keadaan harmonislah kita semua dapat menjalankan kewajiban kita. Kalau kita tidak harmonis, tidak mungkin. Dengan tetangga kalau kita musuhan, kita keluar rumah pun mungkin akan takut. Umat di sini kalau tidak rukun dengan tetangga yang lain, tidak mungkin akan terjadi acara seperti ini. Pasti kita dilarang. Ya, bijaksana. Kalau bijaksana menurut Bhagavad Gita, Adaya 2 Sloka 56 berbeda lagi. Di sana dikatakan, Dukeswanan anu wigna mana sukesu wigatas pria, viteraga bahaya krodos titadir munir uciate. Jadi orang bijaksana itu tidak sedih di kala duka. Baru ditinggal pacarnya sewedih, gak gelem mangan, gak gelem turu, gak gelem oleh.
Itu berarti tidak bijaksana. Tidak sedih dikala duka, tidak bergembira dikala berhasil, bersifat sama terhadap kawan dan lawan. Jadi tidak ada rasa takut. Itulah orang bijaksana. Jadi meskipun temennya yang ngasih berita, dia tidak langsung nge-share. Ini koncoku, misalnya pacare lah. Pacare ngasih berita, dia tidak langsung nge-share. Dia harus berpikir juga, itu orang bijaksana. Nggih. Yang pertama tadi B-nya bijaksana. Ingat, bijaksana itu kita membuat satu keputusan terhadap suatu fenomena atau dinamika dengan tetap mengedepankan keharmonisan untuk orang lain. Jadi para dharma, jadi kebenaran untuk orang lain, bukan swadharma, kebenaran sendiri. Acuannya adalah tentu bersumber kepada kitab suci Weda, jangan salah. Jangan bersumber dari sumber-sumber yang lain yang tidak jelas. Karena sumber kebenaran dalam agama Hindu yang tertinggi adalah kitab Catur Weda. Weda kila dharma mulan seperti cila catat widam, acara ca iwa sadunam atmanastutir ewaca. Jadi sumber kebenaran yang pertama Catur Weda Sruti, sumber kebenaran yang kedua adalah semerti, sumber kebenaran yang ketiga adalah sila perilaku, sumber kebenaran adalah keempat adalah acara atau tradisi atau budaya, sumber kebenaran yang terakhir adalah atmanastuti. Nanti baca kitab Manu Semerti Adya 2 Sloka 6. Jadi demikian sumber kebenaran. Ketika apa yang kita lakukan memberikan atmanastuti kepada orang lain, itu pasti kebenaran. Pasti kita sudah berbuat bijaksana ya. Orang lain bukan senengnya aku tok, tapi yang lain sakit hati jangan. Oke, bijaksana. Kemudian J yang kedua, BP. P yang kedua apa? Adalah pengetahuan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Ya apa tidak? Ya, ini contoh. Adik-adik yang muda, yang cowok, maunya punya pacar itu ya apa? Cantik, ya, kaya, pintar, kan begitu ya? Yang cewek itu, yang cowok. Yang cowok, yang cewek juga begitu. Maunya laki-lakinya gawanteng, ya, pinter, soge, anak tunggal lagi loh. Dan bapaknya wis tuwek. Nah, tetapi sekarang pilihannya ono loro. Pilihannya iki dua. Yang cowok itu, yang cowok atau yang cewek, yang cowok itu gawanteng wis, gawanteng mentok. Arjuna kalah. Sing cewek juga ngono wayune mentok. Coba Krisdayanti kalah. Wis, tetapi dia ndugal. Ndugal itu apa sih? Ndablek. Nah, mokong. Wis enggak tahu sapa omah. Enggak tahu sungkem ambek bapake apa maneh sembahyang. Wis pokoknya nakal. Nah, yang satu lagi pilihan itu pilihan pertama, cowoknya ganteng, ceweknya cantik, soge tapi ndablek. Yang kedua pilihannya, wajahnya biasa-biasa saja. Mulanya biasa saja, akhirnya jatuh cinta, kan? Biasa saja wajahnya, tetapi orangnya baik. Orangnya santun sekali, sopan, hormat, rajin sembahyang. Di kantor pun dia sembahyang. Adik-adik mau pilih yang mana? Loh, harus pilih yang mana? Oke, pasti semua milih yang ganteng ya. Semua milih yang cantik ya. Bayangkan, 50 tahun lagi, yang ganteng, yang cantik itu masih ganteng, masih cantik enggak? Nah, masih sudah peot ya. Dan dablek dari nom kok. Nah, kalau yang jelek, yang biasa-biasa, tadi 50 tahun lagi ya apa? Hancur. Wis, tetapi kan budi pekertinya ada. Ya, budi pekertinya ada, dharmanya ada. Ingat tadi kita Manu Semerti ayat 8 sloka 17. Ekam ewa suri dharma nidano pianu yania sarira samam nacam samam aniadiya cadi. Satu-satunya yang mengantarkan kita pada kebahagiaan adalah dharma. Oleh karena itu, ya syukur-syukur kalau dapatnya yang cantik kayak adik Sandia gitu, terus pinter ya sudah, jangan ditinggal, ya gitu ya. Nah,
untuk kita bisa menentukan pilihan yang baik, yang benar, kita harus punya pengetahuan yang kedua ya. Pengetahuan dalam agama Hindu ada berapa? Ada Parawidya dan Aparawidya. Pengetahuan agama dan pengetahuan tentang kehidupan atau jasmani. Nah, pengetahuan agama adik-adik sekalian, saya mau promosi untuk belajar. Kita punya namanya Sekolah Santika Dharma, Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma Malang. Beliau ini adalah mahasiswa kita. Mas Wido ini sudah alumni. Mas Hernowo mahasiswa saya juga. Kemudian tadi ada penjaga tamu juga mahasiswa di Setah Malang. Jadi silakan adik-adik untuk menambah pengetahuan agama, sekolah di Sekolah Santika Dharma. Ya, nanti bisa diatur, yang lain bisa dihubungi Mas Bli Komang atau Mas Hernowo atau Mas Wido, silakan ya. Masih lama waktunya? Kurang berapa? Oh, kurang 2, cepat aja. Yang kedua pengetahuan ya, harus memiliki pengetahuan, harus pintar. Kemudian J adalah jujur. Sak pinter-pinteri wong, sak api-api wong nek ora jujur, orang duwe konco. Ya. Karena sekali orang berbohong, selamanya dia akan berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang sebelumnya. Jujur ya. Kemudian yang keempat adalah S. S itu apa? S itu adalah setia. Ya. Setia pada apa? Setia pada Dharma, setia pada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada janji, setia pada apa yang diucapkan. Sadu kalau dikatakan demikian ya. Nah, jadi karena waktunya sudah habis, sebenarnya menarik kalau dipaparkan lebih lama. Langsung pada intinya, ayo adik-adik harus memiliki BPJS. Ayo bijaksana. Ayo memiliki pengetahuan atau pendidikan. Ayo senantiasa jujur. Ayo senantiasa setia kepada kebenaran. Dengan demikian, adik-adik akan menjadi pemuda-pemuda Hindu yang memiliki kompetensi, yang mampu bersaing di era globalisasi, mengerti dengan Dharma dan senantiasa tegak juga di jalan Dharma. Demikian yang saya dapat sampaikan. Om Sarwasam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwasam Santir Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwasam Manggalam Bawantu. Semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwasam Purnam Bawantu. Sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Arestani Mesarwo Atmo Anibersta. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Prada Jaya. Prada, Prada, Hindu, Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Beri tepuk tangan lagi yang meriah untuk Bapak Dr. I Gede Putu Suardana STMM. Apa yang disampaikan beliau sangat menarik sekali. Sebenarnya ini waktu 2 jam pun masih kurang. Tapi karena di sini kita memiliki keterbatasan waktu, jadi mau tidak mau waktunya sangat singkat, dan semoga apa yang disampaikan beliau tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman nanti menyiapkan pertanyaan bila mana mungkin ada yang masih belum dipahami atau ingin ditanyakan kepada beliaunya. Untuk yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Iko Mangpasek Ardika SH, atau yang lebih akrab disapa dengan Bli Kompas, selaku Ketua DPP Pradah Jawa Timur. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku narasumber 2 setelah Bapak Gede. Yang pertama saya sampaikan sekaligus mohon izin kepada segenap para Romo Mangku Pinandita lanang istri yang masih dengan setia untuk menjaga melalui doa dan juga melalui semangat serta dukungannya sampai acara ini, sampai detik ini masih dengan setia menemani dan mendampingi kita. Kedua, kepada ibu-ibu WHDI Desa Wirotaman setia standby di belakang layar, ini yang menyukseskan acara ini salah satunya. Mudah-mudahan acara selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Sesuai dengan surat permohonan dari DPK Lumajang, menyampaikan kepada kami mohon agar menjadi narasumber dengan tema menguatkan karakter, nilai-nilai karakter dalam menghadapi era globalisasi. Berkaitan dengan penguatan, maka kita berbicara tentang bagaimana kita memantapkan kembali, kemudian mempertebal, kemudian meyakinkan diri kita kembali untuk menjadi karakter-karakter tangguh dan unggul. Nah, bagaimana ajaran dalam Prada? Dalam proses penguatan karakter ini. Dalam Prada ada yang disebut dengan ajaran Panca Nayakarana. Saya yakin banyak dari kader-kader, bahkan yang sudah menjadi pengurus, pasti banyak yang belum tahu doktrin atau ajaran nilai-nilai landasan dalam Prada yang disebut dengan Panca Nayakarana. Apa Panca Nayakarana ini? Panca Nayakarana adalah 5 nilai-nilai dasar yang wajib dan harus dimiliki oleh kader-kader Prada dari semua tingkatan. Apa saja itu? Yang pertama adalah Satya Mitra. Bagaimana seorang kader mampu membangun komunikasi dan kerjasama. Seperti yang tadi saya sampaikan, kaitan dalam konteks organisasi, bagaimana kita mampu ke dalam, ke internal kita membangun sebuah semangat komunikasi yang baik, koordinasi yang baik di organisasi, sehingga kita dapat melaksanakan program-program kita itu dengan tepat guna dan dapat membangkitkan keterlibatan semua pihak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua adalah sadhana, melakukan swadharma dalam bentuk-bentuk disiplin spiritual. Seperti yang apa disampaikan oleh Bapak narasumber, Bapak Gede tadi, swadharma adalah kewajiban pribadi. Paradharma adalah kewajiban yang berkaitan dengan orang lain. Swadharma itu berlandaskan dengan disiplin spiritual. Tadi disinggung oleh Mbak Paramita, sudahkah kita taat menjalankan bakti kita, Trisanio 3 kali? Itu bagian dari disiplin spiritual. Sudahkah kita melaksanakan brata dalam bentuk upawasa? Juga mungkin banyak yang hanya tahu puasa itu pada saat hari-hari tertentu. Padahal mungkin lebih spesifik banyak sekali jenis puasa yang ada dalam ajaran agama kita. Nah itu. Ini yang dimaksud dengan sadhana. Dengan kata lain, sadhana ini adalah landasan religius yang dimiliki, yang harus dimiliki oleh kader-kader Prada. Ini penting, karena apa? Karena kita organisasi sosial religius. Jangan sampai nanti kader-kader kita jauh dari apa yang seharusnya dimandatkan dalam perilaku kita sebagai seorang Hindu. Ketiga, yaitu adalah sewanam. Sewanam ini berarti adalah peran kita. Peran kita mampu memberikan pelayanan-pelayanan nyata. Memberi pelayanan kepada sesama, kepada lingkungan. Karena apa? Karena hal yang paling penting, kita berkumpul sebagai kader Prada adalah bagian dari untuk memberikan kontribusi kita, khususnya sebagai pemuda, dalam segala lini dan dalam segala tingkatan yang ada. Dan ini harap untuk menjadi perhatian bagi semua kader, yang nantinya dapat dituangkan sesuai dengan programnya masing-masing. Itu yang ketiga. Kemudian apa nilai yang keempat? Nilai yang keempat adalah
Samskara menjadi pelopor gerakan perubahan. Tentunya perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang mengarahkan kita. Kalau dikaitkan dengan penguatan karakter adalah perubahan-perubahan yang mampu membangun diri kita menjadi lebih baik, kuat, tangguh, bijak seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Gede, BPJS, dan menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dan unggul. Ini yang akan membedakan kita. Ya. Itu mengapa banyak sekali kader-kader kita berada di tengah-tengah mayoritas namun dapat memberi peran dan kontribusi yang luar biasa. Itu yang dilihat karena kita memiliki nilai-nilai tertentu. Nilai tidak harus selalu diukur dari secara fisik dari ketampanan, kecantikan, atau dari materi, kekayaan dan lain sebagainya. Etika moral itu menjadi sangat penting yang digambarkan oleh agama kita dengan ajaran Trikayo Parisudo. Dan ini teman-teman sudah dapatkan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, itu tidak bisa lepas. Tapi bagaimana cara kita memahami Trikayo Parisudo ketika kita sudah menjadi seorang pemuda? Ini tentu akan berbeda aplikasinya ketika kita melaksanakan Trikayo Parisudo ketika kita masih SD. Ya, inilah mudah-mudahan nanti pada saat Darmo Tulo ini nanti itu bisa menjadi fokus diskusi kita, mumpung juga dalam kesempatan ini ada Bapak Putu Gede Suwardano selaku pengelola salah satu perguruan setah, supaya nanti diskusi kita bisa lebih menarik ya. Tidak hanya teman-teman hadir di sini untuk duduk karena hanya sekedar ingin menghormati kami, tidak. Tapi benar-benar kehadiran dan keterlibatan teman-teman semua, kader Pradah ini betul-betul ingin mengubah diri menjadi lebih baik melalui sarana diskusi ini. Saya secara pribadi tidak lebih baik dari teman-teman, tidak lebih hebat dari teman-teman, tidak lebih unggul dari teman-teman. Kita di sini berdiskusi untuk menemukan formula apa yang tepat, yang bisa kita terapkan, kita gunakan di organisasi kita. Sehingga kader-kader kita bisa memiliki nilai-nilai atau bisa menjadi kader-kader yang tangguh dan unggul. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima adalah Santosa. Santosa ini adalah kebijaksanaan dalam membangun keharmonisan, sinergi. Jadi di mana-mana Prada hari ini implementasinya sudah diwujudkan oleh teman-teman khususnya dari Prada Desa Wirotaman, Komcat Ampel Gading yang diinisiasi juga oleh DPK Malang dilaksanakan di sini. Tentu kalau tidak ada nilai-nilai Santosa atau nilai-nilai membangun sebuah keharmonisan, acara ini tidak bisa berlangsung. Jangankan sampai siang ini, izin aja mungkin tidak bisa dapat. Nah ini menandakan apa? Membangun harmonisasi itu menjadi penting. Dan itu pun juga ditanamkan dalam ajaran kita yang sering disebut dengan Trihita Karana. Oke, itu singkat, kita nanti diskusinya bisa kita perdalam untuk mempercepat waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan moderator untuk memperdalam Darmo Tulo kita melalui sesi tanya jawab berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bli Kawang Wase. Beri tepuk tangan untuk Bli Kawang Wase. Baik teman-teman, itu tadi beberapa wawasan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri di sini hanya dibatasi 3 pertanyaan yang ditujukan untuk kedua narasumber. Jadi ada kesempatan bagi teman-teman Prada untuk mengajukan ataupun menyampaikan pertanyaannya yang dibatasi 3 pertanyaan saja. Mungkin saya persilakan untuk pertanyaan yang pertama. Monggo dari teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama. Dari teman-teman yang blok depan. Blok tengah. Monggo Mas.
bisa menyebutkan nama dan dari peradah mana? Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan salam panganjali, Om Swastiastu. Ya, perkenalkan nama saya Adi Angga Setiawan. Saya dari Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Kebetulan saya temannya moderator Mas Agus dan juga teman-teman panitia yang lain. Ya. Saya punya satu pertanyaan untuk Bapak I Gede Putu Suwardana. Ya. Dalam kehidupan ini seperti yang kita tahu Pak, bahwa kita dihadapkan dengan banyak pilihan. Dan setiap konsekuensi dari pilihan itu akan menimbulkan banyak rasa. Ada rasa senang, susah, bahagia, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah Bapak Gede pernah merasakan rasa kebahagiaan yang sejati? Yang mana mungkin Bapak Gede rasakan dulu ketika Bapak berusia muda sama seperti kami. Dan apabila ada, apakah itu? Dan apakah kami bisa merasakannya juga? Sebenarnya tujuan dari pertanyaan ini hanya satu Pak, agar nanti ketika teman-teman Prada pulang, dia membawa satu mindset untuk mengejar suatu kebahagiaan sejati itu. Terima kasih, dari saya mungkin itu. Akhir kata saya ucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, itu tadi pertanyaan dari teman kita yang jauh-jauh dari Blitar. Spesial sekali, hanya ingin bertemu dengan Bapak Gede, hanya untuk mengajukan pertanyaan. Apakah Bapak pernah merasakan kebahagiaan yang sejati, khususnya di saat muda? Monggo, mungkin langsung saja untuk dijawab pertanyaan dari Mas Dingga dari Blitar. Oke, terima kasih. Mana tadi yang bertanya? Hah? Yang bertanya hilang. Yang bertanya nggak ngerungokno le apa dijawab. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi ketika kita berbicara tentang kebahagiaan sejati artinya kan suka tanpa wali duka. Jadi kebahagiaan yang tidak akan berakhir dan selalu bahagia. Kebahagiaan itu identik, itu adalah kebahagiaan yang identik dengan moksa. Karena kebahagiaan sejati itu suka tanpa wali duka. Kebahagiaan tidak akan pernah habis, selamanya bahagia. Padahal dalam kehidupan ini kita kan tidak pernah merasakan seperti itu. Cuman itu tetap dalam konteks moksa. Bapak cerita dulu tentang pengertian moksa. Moksa itu adalah berasal dari suku kata muj. Artinya bebas dari kesa. Muk itu keinginan, kesa itu bebas. Jadi orang yang mampu mengendalikan keinginannya. Itu adalah moksa atau kebahagiaan. Sekali lagi, bukan tercapainya keinginan, tetapi mampu mengendalikan keinginan. Karena keinginan itu tidak pernah akan tercapai, tidak akan pernah terpuaskan. Dalam kitab Saras Camucaya, Sloka 423 itu mengatakan, Natan hane gante nikang raga mahuusane. Ya diapen wehen ya siwas tuning kinuragan, mangkin tinutaken, mangkin werdi kramania. Kadi kramaning apui dumilah dening mina, mangkin sinuk yang mina, mangkin dumilah mangkane tang raga.
Ketika kebahagiaan itu karena harus tercapainya keinginan baru kita bahagia, tidak akan pernah tercapai. Karena keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan, kadi kramaning apui seperti sifatnya api yang menyala oleh bensin. Makin sinuktian minyak, makin kita sirami bensin, api akan semakin besar ya. Oleh karena itu, janganlah berbahagia ketika keinginan sudah tercapai. Janganlah berbahagia ketika keinginan baru terpenuhi, baru kita bahagia, tidak. Berbahagialah ketika kita mampu menerima segala sesuatu dengan penuh rasa sukacita. Dengan penuh rasa angayu bahagia, karena itu adalah pahala atas karma kita. Sekali lagi, apa yang kita peroleh ini saat ini tidak terlepas dari dua hal. Sancita karma wasana, sisa perbuatan masa lalu. Dan prarabdha karma pala, pahala atas perbuatan kita saat ini. Oleh karena itu ayo kita berbahagia dengan apa yang ada, apa yang mampu kita peroleh. Pertanyaannya, itu kan susah. Ya kan? Untuk bisa berbahagia dengan segala keadaan yang mampu kita miliki, ayo kita melihat orang lain. Ya, kita melihat orang lain. Sekarang kita punya sepeda motor. Sepeda motor kita punya. Bersyukur kita punya sepeda motor walaupun sepeda motor tua. Karena ada yang masih naik sepeda pancal ya. Bersyukur. Dijelalah kita baru dua sepeda motor, sepeda pancal. Bersyukur karena ada yang jalan kaki. Cek banteran sepeda pancal Pak di jalan kaki. Dijelalah Pak Dewi nggak dua sepeda pancal. Ya bersyukur awak Dewi bisa jalan kaki. Karena ada yang digeret pakai kursi roda. Untuk ke sana dia butuh bantuan orang lain kursi roda. Awak dia bersyukur isok jalan dewe. Ya. Dia jelalah awak dewe sekarang ini naik kursi roda. Bersyukur naik kursi roda karena ada yang digeret ambulan. Lo ambulan deh pisan. Ya. Lo jelalah awak dewe nang ambulan tuh. Ya bersyukur. Karena di sebelah kita ada yang sudah dibungkus kain kafan. Ya, artinya apa? Ketika kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu selagi kita masih hidup, lahir sebagai manusia, ayo bersyukur. Di dalam Saras Camus saya, seloka kedua dan keempat dengan tegas menjelaskan, kelahiran sebagai manusia adalah kelahiran yang paling utama. Risa kuehning sarwo bute, ikang dadiwang, wenang ya gumawayaken sube asube karma. Panen tasakena ring sube aku asube kai. Panen tasakena ring sube karma ikang asube karma, mangkane kota manikang dadiwang ike. Di antara semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, hanya sebagai manusia yang dapat mengerti dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Oleh karena itu leburlah perbuatan burukmu ke dalam perbuatan baik. Demikian keutamaan sebagai manusia. Oleh karena itu ayo sebagai manusia ini kita syukuri, kita bahagia sebagai manusia. Ya, ingat sekali lagi kebahagiaan yang sejati dan bersifat abadi selama kita hidup tidak akan pernah kita dapatkan. Karena suka dan duka itu datang silih berganti ya. Oke. Di dalam Saras Camus saya seloka 498 itu mengatakan, Natan kena sininggahang ikang suka duka ngarania, pangawasaning widiwasa, sarwa bawan panemu suka muang duka. Tidak dapat dihindari yang namanya suka dan duka. Karena itu adalah kekuasaan Sang Yang Widi. Oleh karena itu kita akan selalu mendapatkan itu.
Dalam keadaan suka, ayo kita ya sifat biasa. Dalam keadaan duka, ayo juga kita bersifat biasa. Ayo kita berbahagia karena itu adalah pahala karma kita kok. Bukan orang lain yang membuat, tapi diri kita sendiri. Tuhan pun, sekali lagi, Tuhan pun tidak akan membuat kita bahagia kalau kita hanya turut tok. Coba adik-adik cuma tidur aja wis. Gak mungkin akan bahagia. Tuhan itu memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nanti baca kitab Bhagavad Gita, adhyaya 5 sloka 15. Ada yang bawa Bhagavad Gita? Coba 5 sloka 15 bunyinya apa? Tuhan tidak membuat manusia itu menderita. Tuhan tidak juga membuat manusia itu berbahagia. Tetapi karena ketidaktahuan manusialah manusia itu tersesat di jalan. Nadate kasyacit papam na caiwa sukritamu ibu. Ajenane na pertam jenanam tenamu yanti jantawah. Itu slokanya. Artinya apa? Apapun yang ada yang kita terima saat ini, ayo kita penuh sukacita, penuh berbahagia, penuh dengan rasa angayu bagil. Karena habis suka pasti akan duka, habis duka pasti juga akan suka. Mas sekarang lagi mengejar seorang gadis, gadisnya jauh wantik, bau winter, soge, wes lengkap ini di luar pilihan yang tadi. Ini cantik, pinter, soge, baik, wes lengkap. Setelah adik dapatkan, apakah cukup di sana aja? Tidak kan? Apalagi dia dari tetangga. Muncul masalah yang baru. Adik harus bisa menjadi contoh. Adik harus bisa mengajarkan dharma pada istrinya. Adik harus bisa menjadi orang tua. Sudah bisa itu apakah berhenti kebahagiaan kita? Tidak. Punya anak satu, yang sudah punya anak, yang anaknya masih kecil, itu melean bendino. Ibu-ibunya, wes nggak ngerti wayah, tengah bengi buang air besar, tengah bengi jaluk netek dan lain sebagainya. Terganggu, sudah gitu masuk SD TK, butuh duit. Zaman bapak dulu TK itu belum kenal HP. Lah saiki TK naik jaluk HP, tambah ngeluh bapak tambah mumet maneh. Wis masuk SD SMA, kenal koncone, duwe pacar teko tonggone, tambah ruwet maneh. Tidak akan pernah habis. Oleh karena kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita ini adalah ketika kita mampu angayu bahagia dengan segala keadaan yang ada. Ya, itu yang disebut dengan jiwa mukti. Ya, jiwa mukti. Kita berbahagia hanya sesaat, tapi setelah itu kebahagiaan itu hilang karena muncul masalah yang baru. Ingat, hidup ini bukan pilihan, tapi hidup ini adalah perjuangan. Kita terus berjuang untuk bahagia. Kalau hidup ini pilihan, kabeh wong milih seneng, kabeh wong milih bahagia. Tapi hidup adalah perjuangan. Niatam kuru karma tuam karma jaya hiya karmana sarira yatrapi catena prasidiat akarmana. Bekerjalah kamu sesuai dengan yang ditentukan. Jadi apa kita sekarang? Jadi seorang mahasiswa bekerja sebagai mahasiswa, sebagai seorang karyawan bekerja sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pemangku bekerja sebagai seorang pemangku, bekerja sebagai ketua peradah sebagai ketua peradah. Apa pekerjaan tugas kewajibannya? Karma jaya hiya karmana, bekerja itu lebih baik daripada tidak bekerja. Sarira yatrapi catena prasidiat akar mana, tubuhmu pun tidak akan terpelihara kalau tidak bekerja. Nanti baca kita Bhagavad Gita adhyaya 3 sloka 8. Jadi bagaimana hidup ini harus, untuk mendapatkan kebahagiaan jiwa mukti kita harus bekerja. Kebahagiaan yang kedua adalah wideha mukti,
ketika kita sudah meninggal. Oke, kita bahagia, selesai. Selesai tugas kewajiban kita. Tapi kita belum berhenti dengan pahala atas karma kita. Kebahagiaan sejati adalah purna mukti ketika kita bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa. Bukan di sisinya, tapi bersatu. Seperti bersatunya air sungai ke dalam samudra lautan yang luas. Ya Mas? Kebahagiaan apa yang saya dapatkan di dunia ini yang pernah saya alami? Ketika saya mampu senantiasa berada di jalan Dharma. Itu saja. Karena sering kita dalam memenuhi kebutuhan kita terkadang melupakan Dharma. Tapi ketika kita ingat dengan Dharma, ketika menyadari bahwa kita telah berbuat salah, di sanalah saya merasa berbahagia. Ingat tadi Paramita juga menekankan, tetangga kita sembahyang 5 kali sehari tidak pernah bolong. Awak dewe peng telu wae sembahyang kok ya bolong-bolong piye to. Ayo, itu benar-benar memotivasi loh. Weda mewabya yang dibiah, ya ada kalaman derta. Tam sao para dharma upo dharma na uciate. Jadi saat kewajiban utama seorang itu adalah mengucapkan mantra weda tepat pada waktunya, sementara yang lain adalah kewajiban yang kedua. Oke, untuk senantiasa berbahagia, ayo senantiasa rajin bersembahyang. Oke, karena sudah diculek-culek, jadi kebahagiaan sejati itu ketika kita mampu mengendalikan diri, mampu berbahagia dengan segala keadaan yang ada. Ya demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak, sangat panjang sekali penjelasannya. Oke teman-teman, mohon maaf karena ada keterbatasan waktu, jadi pertanyaannya hanya satu saja, karena masih banyak acara yang sudah menanti dan tentunya lebih seru lagi daripada yang saat ini. Sebelum acara Dharmatula ini diakhiri, saya menyampaikan sedikit beberapa tadi yang sempat saya catat, yaitu tentang ajaran etika, di mana ketika ada orang yang berbicara harus didengarkan. Karakter yang tangguh dan unggul itu didasari atas panca nayakarana, yaitu satya, sadhana, swadharma, sewanam, samskara, dan santosa. Dan tentunya janganlah berbahagia ketika keinginanmu telah tercapai, tapi berbahagialah ketika mampu menerima dengan penuh sukacita. Mungkin itu akhir dari kegiatan Dharmatula ini. Saya Agus Setiawan selaku moderator, bila mana ada kurang lebihnya dalam memberikan waktu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum diakhiri, mungkin dari teman-teman panitia ada sesi foto bersama dengan narasumber. Foto bersama panitia, monggo. Teman-teman panitia untuk foto bersama dengan kedua narasumber. Monggo sebagian bisa duduk di atas panggung dan juga di bawah mungkin biar kelihatan semuanya. Baik, untuk teman-teman panitia mohon dipercepat.